Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, aku pengen sharing ke teman-teman semua trik biar nanti kalian bisa jadi top scorer pada seleksi CPNS tahun 2021, khususnya pada seleksi SKD nanti ya. Jadi teman-teman, untuk tahu triknya apa, silahkan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tips dan triknya. Trik yang pertama adalah pelajari sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB terbaru. Sekarang kan teman-teman pasti lagi belajar persiapannya. Dan buat teman-teman semua ya, biar nanti kalian terarah, kalian wajib banget untuk belajar sesuai dengan kisi-kisi yang udah dikeluarkan oleh BKN. Dan pada tahun ini, kisi-kisi itu ada di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Sekarang kita coba untuk meng-highlight lagi, siapa tahu teman-teman di sini masih ada yang belum tahu ya. Ini adalah kisi-kisinya, kita bahas sama-sama. Untuk materi seleksi SKD tahun ini ada di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dan ini adalah isi dari Permenpan RB tersebut. Teman-teman juga bisa silakan download ya, ada di internet. Nah, langsung aja kita ke pasal 36. Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama, nasionalisme. Dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas. Dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah kisi-kisi untuk TWK ya. Untuk TIU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf B, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga, analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang B, kemampuan numerik yang meliputi pertama, berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Yang kedua, deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan yang ketiga adalah kemampuan figural yang meliputi yang pertama, analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Itu adalah kisi-kisi untuk TIU dan sekarang kita lanjut ke TKP-nya. Pasal 38, tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya. A. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. B. Jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang C. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk.
terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam ataupun materi baru pada tahun ini adalah anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Ini adalah kisi-kisi terbaru di tahun ini, jadi teman-teman silahkan dicatat dan kalian mulai belajar berdasarkan pada kisi-kisi ini ya. Trik yang kedua, perbanyak referensi latihan soal. Ini penting banget buat teman-teman biar kalian terbiasa dalam mengerjakan soal-soal. Nah, itu kalian bisa cari, itu bisa di buku, bisa di tryout online, teman-teman juga bisa googling, atau kalian juga bisa streaming di YouTube. Sekarang itu udah terbuka banget fasilitas untuk teman-teman belajar ya. Termasuk di channel YouTube aku, karena aku juga udah banyak ngebahas soal-soal SKD, baik tips dan trik serta latihan soal. Latihan-latihan soal kalau bisa teman-teman nyari yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman juga yang sekarang lagi nyari buku referensi untuk belajar, aku bisa rekomendasikan juga buku yang aku tulis sendiri bersama Kartika, yaitu buku Sukses Tes CPNS 2021-2022. Kelebihannya apa? Ya di buku ini materinya udah lengkap dan sesuai dengan kisah-kisah terbaru tahun 2021, di mana soal-soalnya itu adalah soal-soal CPNS yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Dan kelebihan lainnya, teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal di-invite di grup khusus, yang mana nanti kalian bakal dibimbing belajarnya, jadi kalian nggak bakal dilepas begitu aja, ya. Jadi teman-teman yang udah beli buku, kalian bakal diajarin, dan kalian akan ada mentor yang bakal ngajarin di grup Telegram khusus buat teman-teman semua. Jadi kalian nanti nggak bakal bingung lagi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa langsung tanya karena akan ada mentor. Nah, untuk materi radikalisme itu bakal di-share juga di grup ini ya. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jjps.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Trik yang ketiga, belajar bertahap dan bukan sistem SKS. SKS ini sistem kebut semalam atau sistem kebut seminggu ya. Bahkan seminggu itu menurut aku udah terlambat banget. Jadi teman-teman minimal 1 bulan. Dan sekarang ini juga udah ada 1 bulan menjelang teman-teman nanti tes SKD. Ini adalah waktu yang tepat banget untuk kalian mulai belajar persiapan CPNS ya. Nah sekarang teman-teman silakan dibikin checklist dari kisi-kisi yang udah aku berikan tadi. Itu materi mana yang udah kalian kuasai dan materi mana yang belum kalian kuasai. Dari sekarang kalian udah bikin timeline, tiap hari kalian mau belajar materi apa. Jadi nanti ketika sudah menjelang tes SKD, kalian udah menguasai dan kalian udah pelajari semua materi-materinya ya. Trik yang keempat, mulai latihan mengerjakan soal dengan durasi waktu. Hal ini akan membuat kalian lebih tenang mengerjakan soal saat tes SKD sesungguhnya berlangsung. Jadi dari sekarang, aku harap teman-teman udah mulai ya ketika kalian ngerjain soal, kalian atur timernya. Dan kalau aku boleh saran, teman-teman dari sekarang, biasakan untuk mengerjakan satu soal 1 menit. Ya, jadi soal apapun itu, kalian usahakan ketika kalian ngerjain soal, waktunya 1 menit maksimal. Kalau bisa kurang dari itu, lebih bagus lagi. Dan pastikan jawaban teman-teman tepat. Mulai sekarang, teman-teman aku harapkan mulai belajar untuk mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Trik selanjutnya, bentuk mindset kalau materi SKD itu mudah. Ini adalah hal mendasar dan fundamental yang perlu teman-teman lakukan sebelum kalian mulai belajar. Karena kalau kalian udah nganggap soalnya sulit ya dan kalian susah buat mempelajari, maka nanti sepanjang kalian belajar itu bakal sulit juga. Jadi tanamkan di benak kalian kalau materi SKD itu baik TWK, TIU maupun TKP itu mudah dan bisa kalian kuasai. Trik selanjutnya, jangan berpatokan pada trik cepat, fokuslah untuk memahami konsep. Dengan memahami konsep, kalian tidak akan bingung apabila soalnya dirubah. Jadi ketika teman-teman entah itu nanti belajar di YouTube, di buku ataupun ikut bimbel, ketika nanti ada soal ya teman-teman juga pasti di sini trik cepat aku nggak bilang nggak bagus ya, itu bagus banget apalagi kalau misalnya teman-teman udah paham konsep. Jadi sebenarnya trik cepat itu adalah next step setelah kalian paham konsep. Ketika teman-teman mulai belajar latihan soal, ya, sebelum kalian ke trik cepatnya, aku sarankan kalian pahami konsep terlebih dahulu.
Jadi kalau teman-teman belajar entah di YouTube, ikut bimbel, atau ikut dimanapun lah ya teman-teman belajar, ketika teman-teman dikasih trik cepatnya, pastikan kalian udah paham dulu konsep dasarnya. Kenapa itu penting? Karena ketika teman-teman udah tahu konsep dasar, ketika soalnya dirubah-rubah atau diganti-ganti, teman-teman itu bisa tetap ngerjain bahkan dengan trik cepat yang mungkin teman-teman bisa temukan sendiri gitu ya. Trik selanjutnya adalah perbanyak doa. Mungkin ini kelihatannya sepele, tapi aku bisa bilang kalau ini faktornya sangat besar. Pengalaman aku pribadi ketika tes CPNS, perbedaan skor aku dengan skor saingan ya, ataupun yang ada di peringkat 2, itu hitungannya 0,0. Jadi itu kalau menurut aku ya itu bener-bener udah karena faktor doa dan emang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kalian mulai perbanyak doa dari sekarang. Kalian juga bisa mulai untuk minta doa dari orang tua, dari kerabat, dari sahabat, maupun dari orang-orang terdekat untuk mendoakan kalian. Semoga dimudahkan dalam belajar maupun dimudahkan dalam mengerjakan tes SKD nanti dan bisa lolos ke CPNS 2021 ya. Oke teman-teman, jadi itu dia tips dan trik yang bisa aku share ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua, baik tips dan trik maupun materi belajar SKD dan informasi terbaru seputar penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.